bagaimana agar bisa membedakan demamnya demam berdarah dengan demamnya penyakit lain? Ingat Bapak Ibu, demam berdarah tidak ada obatnya. Nyamuk Aedes itu tinggalnya di dalam rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Jumpa lagi di Health Talk, podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Arifah yang akan menjadi host untuk edisi kali ini. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang narasumber yang luar biasa yang akan menemani edisi kali ini, yaitu Dr. Zainul Arifin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, dan sahabat sehat semua, untuk diketahui Dr. Zainul Arifin MPH ini merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis, betul Bapak ya? Betul. Di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai demam berdarah nih, Dr. Zainul, oke? Karena di cuaca seperti ini kan kadang panas, kadang hujan gitu ya dok ya? Ya. Ini banyak penyakit sebenarnya yang betul. timbul gitu, salah satunya adalah demam berdarah. Nah dok, sebagai pembuka ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat sehat semua, demam berdarah itu sebenarnya penyakit yang seperti apa, kemudian ciri-ciri umumnya itu bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi penyakit demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang ditularkan atau disebabkan oleh virus dengue. Dengue. Makanya kalau sebenarnya namanya itu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue lengkapnya dok ya? Lengkapnya ya. Nah itu virus dengue itu ditularkan lewat gigitan nyamuk. Oke. Dan tidak semua nyamuk, spesifik pada nyamuk Aedes. Oke. Terutama pada Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Ya, jadi penularannya kalau ada orang yang sakit demam berdarah tinggi, dalam tubuhnya mengandung virus tinggi, kemudian digigit oleh nyamuk Aedes, kemudian nyamuk Aedes itu menggigit lagi kepada orang lain yang sehat, maka virusnya akan berpindah, ya, transfer dari orang yang sakit ke orang yang sehat melalui nyamuk Aedes seperti itu. Nah, gejala-gejalanya adalah yang utama adalah panas. Panas kurang dari 1 minggu. Jadi kita Bapak Ibu harus waspada jika ada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita yang panas kurang dari 1 minggu dan tidak ada penyebab lain, artinya tidak ada batuk pilek, tidak ada gangguan pencernaan, waspada, itu bisa jadi demam berdarah. Demam berdarah. Itu adalah gejala utamanya. Nah, kemudian gejala berikutnya itu tergantung stadium. Ya, kalau stadium awal itu sebenarnya terjadi hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi. Jadi pembuluh darah, cairan pembuluh darah itu menjadi lebih kental. Kenapa seperti itu? Karena cairan di pembuluh darah itu keluar dari pembuluh darah. Baik. Nah, jadi keluar dari pembuluh darah sehingga di pembuluh darah itu terjadi hemokonsentrasi. Dan yang kedua trombositopenia. Trombositnya menurun, oleh karena itu bisa terjadi perdarahan. Ya, jadi manifestasinya adalah tekanan darahnya turun, kemudian tangan dan kaki menjadi dingin. Nah, itu sudah harus waspada. Apalagi ada mimisan, perdarahan spontan, mimisan itu stadium 3-4 itu sudah tinggi sangat, ya, sangat berbahaya seperti itu. Ya, dan itu memang pada sebagian besar akan sembuh, ya, sembuh dengan sendirinya. Kalau stadium 1-2 akan sembuh sendiri, ya. Kalau masih di stadium 1 atau 1 sama 2, tetapi kalau stadium 3-4 itu sangat berbahaya. Berbahaya. Dalam 7 hari akan sembuh kembali seperti semula. Jadi secara garis besar itu gambaran dari demam berdarah tinggi, ya. Demam berdarah tinggi. Gitu, oke. ya. Nah dok, tadi dari penjelasannya dokter, salah satu ciri-cirinya adalah panas, demam, seperti itu. Nah sementara penyakit lain juga ada nih dok, yang ciri-cirinya demam. Lalu bagaimana agar bisa membedakan demamnya demam berdarah dengan demamnya penyakit lain? Betul sekali, ya. Itu memang sangat bagus sekali pertanyaan itu, Bapak Ibu. Itu untuk demam berdarah itu tidak ada ciri khas kalau tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Baik. Ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium baru terlihat
ini benar-benar demam berdarah. Nah, banyak pemeriksaan laboratorium ya, yang sangat spesifik adalah namanya itu NS1. NS1. Ini kita mendeteksi ada antigen virus di situ. Oke. Nah, persoalannya NS1 itu hanya terdetek pada panas hari pertama, kedua, dan ketiga. Habis itu akan tidak terdetek karena virusnya memang sudah nggak ada. Untuk selanjutnya bisa kita memeriksa namanya IgG, IgM. Kita memeriksa antibodi tingginya. Oke. Prinsipnya adalah kita bisa mendeteksi lewat laboratorium diagnosa pasti. Dan juga ada diagnosa laboratorium penunjang, yaitu ada hematokritnya meningkat karena hemokonsentrasi pada darah, kemudian juga trombositopenia, trombositnya menurun. Tapi itu kan harus lab. Iya, pertanyaan harus tadi itu bagaimana membedakan? Panasnya sama, ya, cuma membedakan ini kan karena virus, jadi panasnya khasnya panas langsung tinggi. Langsung tinggi. Jadi tidak bertahap gitu. Tidak bertahap. Kalau bakteri biasanya bertahap. Panas sedikit, besok lebih panas, besok lebih panas. Kalau yang ini tiba-tiba panas. Tiba-tiba aja. Jadi gitu. kalau bangun tidur panas, panasnya tinggi, diberikan obat penurun panas, contoh paracetamol, tidak turun. Tidak turun. Turun sedikit. Panasnya sekitar berapa itu, Dok? Di atas 38. Oke. Ya, sebenarnya 38, di atas 38. Jadi panas tinggi dengan obat penurun panas tidak turun. Plus ini tidak ada penyebab yang lain. Jadi tidak ada batuk pilek, tidak ada gangguan pencernaan. Tidak ada penyerta ya, Dok? Iya, betul. Tidak ada penyakit yang lain yang jelas. Oke. Ya, jadi biasanya kan kecuali begini, ada anak batuk pilek, terus kemudian panas. Itu bisa jadi bukan demam berdarah, walaupun itu bisa demam berdarah. Atau anak itu sakit perut kemudian panas badannya, itu bisa jadi bukan demam berdarah, tapi bisa ada. Tapi kalau tidak ada ciri-ciri, tidak ada penyebab yang lain, tiba-tiba mendadak panas, waspada demam berdarah. Oke. Berarti ini sebenarnya bisa jadi jawaban untuk pertanyaan saya berikutnya nih, Pak. Karena saya mau tanya tadi ciri-ciri awalnya demam berdarah itu untuk agar kita segera menanganinya itu berarti demam tanpa ada penyebab lainnya. Ya, betul. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak sakit perut. Diberi paracetamol, turun sebentar, panas lagi. Panas lagi. Segera ke puskesmas. Panasnya langsung tinggi, segera ke puskesmas bawah. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok ya. Tadi kan di penjelasan dokter dijelaskan bahwa ada stadium-stadiumnya itu, Dok ya. Di stadium 3 dan 4 itu sudah mulai berbahaya seperti itu. Nah, mengapa demam berdarah ini sampai bisa menyebabkan kematian gitu, Dok? Mungkin jadi begini, Dok. Ya. Jadi kalau kenapa kita demam berdarah kok bisa menyebabkan kematian? Iya. Yang pertama adalah ingat Bapak Ibu, demam berdarah tidak ada obatnya. Ya, jadi tidak ada obatnya ya, Dok? Karena penyebabnya virus. Oke. Demam berdarah tidak ada obatnya. Jadi tubuh harus melawan virus itu sendiri. Nah, ini kita cerita tentang demam berdarah kenapa kok bisa menyebabkan. Jadi virus masuk ke dalam tubuh lewat gigitan Aedes aegypti tadi. Kemudian virus itu menyerang ke sel pelindung dari pembuluh darah, namanya endotel pembuluh darah. Oke. Jadi bayangkan pembuluh darah itu seperti pipa yang dialiri oleh darah. Aliran darah itu membawa makanan, oksigen dan sebagainya. Kemudian pipa pembuluh darah ini dilapisi oleh endotel namanya. Sel-sel sel-sel untuk pelindung dari pembuluh darah ini. Ini yang diserang oleh virus. Oke. Kalau sel pelindung pembuluh darah ini diserang, maka banyak sel yang rusak. Kalau banyak sel yang rusak, maka pembuluh darahnya bocor. Nah, kalau pembuluh darahnya bocor, berarti aliran darah yang ada di pembuluh darah ini akan keluar. Dan itu yang membuat berbahaya. Nah, itu yang membuat. Karena apa? Akhirnya pembuluh darah ini kosong. Oke. Kosong, ya. Jadi banyak cairan darah itu yang keluar, yang mestinya pembuluh darah ini berisi cairan yang membawa oksigen, ya, sel darah merah, oksigen, makanan dan sebagainya, dia menjadi kosong karena keluar semua. Kalau ini kosong, nah kita bisa prediksi. Maka fungsi dari pembuluh darah yang memberikan oksigen pada organ-organ itu menjadi tidak bekerja. Akhirnya dengan singkat cerita, akhirnya terganggu organ-organ yang lain, bisa menyebabkan kematian. Itu akibat paling buruknya ya, Akibat paling buruk. Nah, maka dari itu apakah ada nih, Dok, penanganan
pertolongan pertama ketika ciri-ciri demam berdarah ini sudah mulai muncul sebelum kita membawa pasien ini ke fasilitas pelayanan kesehatan. Betul Oke, sekali. Dok. Ya, jadi karena tadi kan kita sudah sepakat ya bahwa demam berdarah tidak ada obatnya karena virus. Karena virus. Jadi yang bisa kita adalah waspadaan. Jadi begitu panas tinggi, terus kemudian kita memberikan paracetamol penurun panas tidak turun, kita harus berpikir bahwa ini kita curiga demam berdarah. Nah, bagaimana penanganannya? Yang pertama, banyak minum, segera ke puskesmas. Hanya itu. Banyak minum dan segera ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Iya. Oke. Kemudian untuk kondisi demam berdarah di NTB nih, Dok, kayaknya sahabat saya juga butuh tahu gitu ya, Dok ya. Untuk saat ini kan musimnya memang sedang ini ya, Dok ya, kadang hujan, kadang panas seperti itu, dan memungkinkan untuk demam berdarah ini meningkat gitu kasusnya. Kondisi DBD di NTB bagaimana sekarang, Dok? Jadi untuk kondisi demam berdarah ini kan sampai minggu kedua ya, pada saat kita bertemu ini kita sudah melewati minggu kedua. Di minggu kedua ini kita sudah ada kasus 80 kasus. 80 kasus. Itu sebenarnya ya hampir sama dengan 2 minggu awal tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat tahun lalu 2023, catatan kita ada 3.447 kasus sepanjang 2023. Nah, ini catatan saya ya. Boleh. Nah, ini 3.447. Baik. Bagaimana tahun 2022? Tahun 2022 3.191. Artinya 2023 itu lebih tinggi daripada 2022. Bagaimana sebelumnya 2021 itu sebesar 2.697 atau lebih rendah daripada 2022. Jadi 3 tahun terakhir kita mengalami peningkatan kasus yang signifikan. Naik terus seperti itu. Nah, ini kita harus waspada. Penyebabnya itu apa, Dok, kira-kira? Penyebabnya multifaktor. Kita tidak bisa menyatakan satu faktor, ya, multifaktor. Cuma masalahnya kan mana yang dominan. Ayo kita lihat satu-satu. Kita lihat bahwa peningkatan kasus dari demam berdarah ini yang terutama adalah kita ini sesuai dengan peningkatan vektornya Aedes. Jadi populasi Aedes. Nah, populasi Aedes ini sangat bergantung dari macam-macam. Salah satunya adalah cuaca. Iklim, cuaca, ya. Nah, kalau cuaca musim hujan, mengapa demam berdarah itu muncul tinggi pada Januari, Februari, Maret? Karena itu musim hujan. Ya. Kemudian turun, tetapi nggak hilang-hilang juga. Jadi di NTB ini jangan berpikir, oh musim hujan, musimnya demam berdarah, nanti musim kemarau tidak ada demam berdarah. Tetap ada ya, Dok? Tetap ada. Kenapa seperti itu? Karena ini saya berikan gambaran. Nyamuk Aedes itu tinggalnya di dalam rumah kita. Jadi di dalam rumah ya, Di dalam rumah, bukan di luar rumah. Jadi kalau seumpama genangan, pikiran kita kan genangan air di luar rumah, ya, di jalanan, seperti itu. Ya, memang. Tetapi Aedes itu ada di dalam rumah kita. Makanya lebih berbahaya ya, Dok? Lebih berbahaya karena di dalam rumah. Aedes itu hidupnya di dalam rumah, tidak di luar rumah. Nah, jadi hidup bersama kita. Oleh karena itu, walaupun musim kemarau kelihatannya kering di luar rumah, tetapi di rumah kita kan tetap ada air. Betul. Kamar mandi, contoh kamar mandi, dispenser, sisa air, ya. Terus kemudian penampungan air yang mungkin tidak kita sengaja, mungkin kita menyimpan botol-botol bekas. Betul sekali, Dok. Itu banyak tuh di rumah-rumah, Dok. Nah, atau plastik bekas yang tidak kita merasa ini tidak sengaja untuk membuat rumah bagi Aedes. Jadi selalu ada di musim kemarau walaupun tidak. Nah, di musim penghujan memang naik ya. Jadi yang pertama adalah cuaca. Kalau musim hujan lebih banyak, lebih tinggi. Kemudian adalah karena faktor perilaku kita juga, ya. Faktor perilaku kita yang kurang waspada terhadap tempat-tempat perindukan nyamuk, ya.
Mungkin kita simpan-simpan barang bekas dari plastik, yang itu Oke. menjadi penampungan. Terus ada lagi yang saya lihat, perumahan kan semakin banyak sekarang. Iya, betul dok. Ingat tadi bahwa Aedes itu hidup di rumah Di kita rumah. selama kalau rumahnya tambah banyak, ya kemungkinan juga Aedes juga bertambah banyak. Berarti memang karakteristik nyamuk Aedes ini dia berbeda ya dok dengan nyamuk-nyamuk lain ya dok? Berbeda. Kenapa dia memilih bersarang di rumah gitu? Apakah memang dia suka tempat-tempat yang bersih atau? Betul sekali. Oh. Karena sifat dari nyamuknya, jadi nyamuk yang utama yang ada di lingkungan kita kan bisa bagi 3. Yang pertama Aedes. Oke. Yang kedua adalah Anopheles. Yang ketiga adalah Culex. Anopheles itu penyebab malaria? Malaria. Dia hidupnya di hutan, di kebun. Oh, tidak di Nggak rumah? ada di rumah. Oh, oke. Nggak ada di Saya baru rumah. tahu juga nih dok. Ya, iya, nggak ada di rumah. Ilmu baru ya. juga nih, Dok. Oke. Dan dia menggigitnya malam hari. Malaria khusus malam hari? Malam hari, Anopheles itu menggigitnya itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Terus pagi jam 3 sampai jam 4. Oke. Nah, dia berada di luar rumah, di kebun, di hutan. Kita jam 7 sampai jam 9 berada di mana? Di rumah. Jam 3 sampai jam 4 berada di rumah. Di rumah. Jadi kita nggak ketemu Anopheles. Makanya Insya malaria Allah nggak jarang. terlalu ini ya dok ya. Kalau Aedes menggigitnya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Pagi. Dan sorenya jam 3 sampai jam 5. Iya. Berada di mana kita? Di rumah. Di dalam ruangan Di dalam ya dok rumah. ya. Nah, Jadi kemungkinannya itu memang lebih besar dok. Lebih besar. Karena karakteristik nyamuknya juga nyamuknya itu suka tinggal di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi ini sebenarnya perlu waspada ya dok ya. Betul. Waspadanya itu ditingkatkan karena terutama di dalam rumah. Di dalam karena rumah. nyamuknya di dalam rumah. Karena gitu. nyamuknya di sekitar kita. Padahal kita sebenarnya berlindung ya ibaratnya dok di dalam rumah, tapi Tidak. justru ancamannya ada di dalam rumah itu. Terus Oke. ada lagi juga. Kita kan di dalam rumah. Bagaimana anak sekolah? Oke. Anak-anak. Demam berdarah kan kebanyakan pada anak-anak. Ya. Nah, anak-anak itu jam 7 sampai jam 9 berada di mana? Di sekolahnya Di dok, sekolah. di ruangan kelas. Nah, ada anak-anak kena demam berdarah. Yang disemprot mana? Rumahnya. Padahal Di sekolahnya seharusnya dok. Saya nggak ngomong di sekolah. Oke. Siapa tahu mendapatkan waktu dia bermain. Oh iya betul. Ya, waktu bermain. Jadi oleh karena itu kewaspadaan demam berdarah tidak cukup oleh satu keluarga saja, tetapi menyeluruh. Ini harus kerjasama juga semuanya, Betul, dok. Termasuk pihak sekolah juga, Sekolah, segala macam. masyarakat kita, lingkungan kita, itu jadi kita membutuhkan penanganan kewaspadaan demam berdarah ini ya. Itu harus pertama menyeluruh. Jadi nggak cukup 1-2 rumah saja. Oh, ini lagi musim demam berdarah, rumahnya dibersihkan. Oh, tidak bisa. Harus satu lingkungan. Satu lingkungan, nggak bisa satu rumah aja Nggak dok. bisa. Karena ancamannya itu di mana-mana Di mana-mana. sebenarnya. Ya baik. Terbangnya nyamuk 100 meter. Wah. Nah, ya betul. Nah, Saya baru tahu nih dok. Ini ilmunya keren kalau banget. kena Dok. angin. Nah, Iya. seperti itu. Terus yang kedua juga harus konsisten. Oke. Jadi tidak bisa, demam berdarah, ada kena demam berdarah, bersih-bersih sekarang. Terus 2 minggu lagi sudah nggak bersih-bersih. Nggak bersih-bersih Nggak bisa lagi. juga. Harus konsisten. Konsisten, terus-menerus. Kenapa seperti itu? Nyamuk demam berdarah itu tidak perlu untuk menularkan virus dengue. Itu tidak perlu mencari orang yang sakit demam berdarah. Oke. Karena apa? Kalau nyamuk demam berdarah ini sudah menggigit orang, ada virus dengue-nya, dia sampai 7 turunan ada virus dengue. Wah. 7 turunan. Luar biasa ya nyamuk ini dok. Iya, jadi kalau bertelur, nyamuknya ini bertelur, telurnya sudah mengandung virus dengue. Tidak perlu lagi cari orang yang sakit dengue. Karena sudah ada di dalam tubuhnya gitu dok. Sudah ada ya. di dalam tubuh dan ada di dalam telurnya. Makanya kita penularan dengue itu sebenarnya enggak lama. Jadi cukup 1 minggu saja. Artinya nyamuk menggigit 1 minggu sakit. Ya, nah dalam 1 minggu itu dia bisa menularkan. Lewat dari 1 minggu itu sudah orang itu tidak menularkan. Oke. Tetapi anehnya, sebenarnya dalam bulan Agustus biasanya nggak ada kasus. Di dalam bulan Agustus. Kenapa tuh Agustus, dok? Bisa seperti itu? Karena musim populasi Aedes paling rendah. Jadi kan musim kemarau ya, populasi Aedes paling rendah. Nah, yang aneh nanti bulan November, Desember tiba-tiba ada peningkatan kasus. Dari mana kasusnya ini? Kenapa? Karena nyamuknya
bertelur, telurnya sudah ada virus dengue. Jadi dia menggigit orang, tidak perlu cari orang yang sakit. Seperti penjelasan dokter tadi, sudah 7 turunan, 7 turunan mengandung virus dengue itu. Jadi walaupun ketika Agustus kasusnya sedang menurun seperti itu, nanti ketika sudah musim hujan lagi, telurnya menetas, sudah ada dengue. Jadi ketika dia menggigit manusia, orang sehat, sakit akhirnya. Wah, ini menarik banget nih dok ya sebenarnya. Kita juga pengen membahas lebih dalam sebenarnya tentang DBD ini, tapi sayangnya kita punya batasan waktu nih dok. Kita harus berpisah di momen-momen tertentu di waktu bersambung saja nanti. Bersambung saja nanti. Ini kayaknya butuh episode yang panjang gitu dok ya. Nah, tapi saya kita ke pertanyaan terakhir nih dok ya. Sebelum kita tutup. Ini kita sudah membahas karakteristiknya seperti apa nyamuk ini. Dia ternyata suka di dalam rumah gitu dok. Ini nyamuk rumahan ternyata dok. Nyamuk rumahan. Oke, jadi kita yang di rumah-rumah ini, terutama untuk yang stay di rumah aja, nggak kemana-mana gitu, harus mencegahnya itu seperti apa dok? Pencegahan yang paling mudah untuk dilakukan gitu dok. Bagus sekali ya. Jadi karena demam berdarah tinggi ini kan tidak ada obatnya, jadi harus pencegahan paling utama ya. Nah, bagaimana kalau kita supaya tidak terhindar dari demam berdarah tinggi kan ya itu ya. Kita menghindari gigitan nyamuk. Hindari gigitannya satu-satunya jalan. Hindari gigitan nyamuk. Tapi masalahnya bagaimana kita ngeles dari gigitan nyamuk kan? Ya, bagi dia kecil kan dok ya. Susah untuk apalagi Aedes itu adalah nyamuk yang paling adaptif. Oke. Jadi gigitannya itu yang paling tidak terasa. Ini nyamuknya keren banget kita harus ada episode untuk membahas karakteristik nyamuknya. Jadi nyamuk Aedes itu gigitannya yang paling tidak terasa. Yang kedua, dia itu yang paling senyap. Jadi kalau ada dengan suara bukan Aedes, itu pasti bukan Aedes. Wah, keren sekali dok. Ya, jadi seperti itu ya. Terus jadi kita tidak terasa digigit. Oleh karena itu satu-satunya jalan adalah populasi Aedes harus diturunkan. Bagaimana untuk menurunkan populasi Aedes? Maka rumah Aedes itu jangan sampai ada di rumah kita, di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu harus kita jaga rumah kita jangan sampai menjadi sarang nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes sukanya apa? Genangan yang airnya bersih. Jadi genangan air bersih, kemudian di dalam rumah. Nah, kita sudah kadang-kadang nggak ada dok, rumah saya nggak ada jentik. Tapi kan kita nggak tahu ya dok. Nggak tahu tetangga kita. Iya betul. Kita nggak tahu tempat kerja kita. Oleh karena itu harus pemberantasan sarang nyamuk ini harus menyeluruh dan konsisten. Tiap minggu kita harus bersih, jangan sampai ada genangan air. Itu yang utama. Jadi jangan sampai. Jadi kita harus bersama-sama. Walaupun kita jangan sampai kena rumah kita harus bersih, tetangga kita juga. Jadi bersama-sama. Ini adalah suatu upaya komunitas. Tidak bisa seorang diri. Ini karena nyamuknya keren, kita harus nggak boleh kalah keren nih dok, harus lebih keren, harus menjaga kebersihan dan konsisten dan menyeluruh dok ya. Jadi kerjasamanya juga harus diperkuat gitu, tidak hanya satu rumah, semua lingkungan harus ikut bersih-bersih secara konsisten. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya tentang DBD di episode kali ini menarik sekali. Kayaknya kita butuh episode yang lebih panjang sebenarnya ini dok ya. Tapi sayangnya kita harus berpisah ya, sahabat saya semuanya. Sampai di sini episode DBD kali ini bersama saya dan dokter Zainul. Sampai jumpa di episode berikutnya di Health Talk Podcast Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama.